Assalamualaikum anak-anak. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1, subtema 4 dengan materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak-anak, ayo simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan tumbuhan. Dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Mengapa? Ya, karena tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya. Dari sejak bibit hingga tumbuhan mati, daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu. Ayo perhatikan gambar pertumbuhan biji jagung berikut ini. Dari fase A sampai fase E, tumbuhan jagung menjadi tumbuhan dewasa. Oke anak-anak, selanjutnya tanaman juga memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan ini bisa berasal dari bagian-bagian tumbuhan, yaitu dari biji seperti mangga, jeruk, semangka. Kemudian dari tunas, contohnya pohon pisang, bambu, cocor bebek. Lalu dari umbi, ada bawang merah, kentang, ubi jalar. Kemudian ada dari spora, yaitu tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat biji buah? Ya, biji buah merupakan bagian dari tumbuhan yang digunakan untuk berkembang biak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah kembali. Nah, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergerombol atau berkelompok. Contohnya pohon pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek. Pada pohon pisang, bambu, dan tebu, tunas tumbuh dekat dengan induknya. Sedangkan tunas pada cocor bebek tumbuh pada tepian daun. Hal ini memudahkan cocor bebek untuk dibudidayakan dengan cepat. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Bentuk umbi biasanya menggembung. Terdapat 3 jenis umbi, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis contohnya bawang merah, bawang putih, dan bakung. Umbi batang contohnya kentang, gembili, dan talas. Sedangkan umbi akar contohnya wortel, singkong, dan ubi jalar. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti tumbuhan paku-pakuan, jamur, ganggang, dan suplir. Spora terletak pada daun bagian belakang, berbentuk serbuk sehingga mudah diterbangkan angin. Dan spora disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Sekali lagi, sporangium. Baik anak-anak, setelah kita membahas tentang perkembangbiakan alami pada tumbuhan, nah sekarang kita akan membahas perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia.
Contoh perkembangbiakan buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, setek, dan menempel. Nah, tahukah kalian di antara ketiga cara perkembangbiakan buatan pada tumbuhan, yang paling sering dilakukan itu adalah mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan mengupas kulit batang dan dibalut tanah agar batang-batang tersebut memiliki akar. Namun, tahukah kalian bahwa mencangkok memiliki keuntungan dan kekurangannya? Keuntungan mencangkok yaitu tanaman dapat tumbuh lebih cepat, mutu tanaman juga lebih baik dari induknya. Namun, kekurangannya yaitu lebih mudah roboh karena akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh dari tanaman yang tumbuh dari biji. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Semoga apa yang sudah dipelajari kalian dapat memahaminya dan ilmunya bermanfaat. Semangat belajar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.